Di Surakarta ini ada suatu warisan budaya yang luar biasa. Perlu untuk menghargai. Dikenal oleh kalangan remaja. Kekayaan asli bangsa Indonesia selalu dihubungkan dengan hal-hal magis. Itu hanya sebatas hal-hal mistik. Budaya ataupun pengaruh dari luar. Tentang perdukunan, santet, setan. Bukan sesuatu yang disenangi atau dicari oleh generasi muda. Memperkenalkan kepada generasi muda, kepada para siswa. Itu menarik. Saya sangat tertarik sekali. Saya juga tertarik sekali. Ya, saya sangat tertarik. sangat tertarik. Ya, saya juga sangat tertarik dengan. Visi SMA Warga itu menjadikan sekolah sebagai pilihan pertama di tahun 2016 berbasis holistik dan budaya. Dalam arti mengenalkan juga kepada siswa budaya, utamanya budaya lokal yang ada di Surakarta ini, di Solo. Kalau seperti apa yang saya lihat, bahwa minat daripada generasi muda, lebih khusus pada pelajar sekarang ini, itu sangat-sangat kecil. Karena yang pertama, mereka itu tidak tahu apa itu tentang keris, dan justru yang mereka tahu itu adalah hal-hal yang sesat tentang keris. Mungkin kalau sekarang ini sangat sedikit yang tertarik, bahkan yang tahu tentang keris sangat sedikit, karena kebanyakan mereka menganggap keris benda yang untuk ditakuti. Mereka menganggap kalau keris memiliki hal-hal yang sakral atau bisa mencelakakan. Mungkin untuk minat generasi muda, ya, terutama para pelajar, itu sangat memprihatinkan, ya. Karena apa? Barangkali terlalu kuatnya pengaruh-pengaruh tayangan-tayangan ataupun suguhan-suguhan, baik ada yang di televisi ataupun mass media, bahwa yang namanya keris, ya, itu identik dengan yang namanya jin, kodam, gendruwo, ataupun makhluk-makhluk halus lainnya yang itu sangat pantas untuk dijauhi atau disingkiri. Di samping itu ada semacam pancingan-pancingan atau semacam istilahnya suguhan-suguhan yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi kaum muda yang datangnya dari barat, ya. Itu sifatnya hiburan-hiburan, sehingga semakin menggeser apa yang dinamakan ketertarikan kaum muda terhadap budaya, terutama keris.
Semua Warga adalah menjadikan generasi muda itu berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur. Hal ini mengingat sekarang generasi muda kita, khususnya anak-anak SMA, ini sudah mulai lama meninggalkan budaya kita dan cenderung untuk mengakses budaya asing lewat berbagai media ataupun teknologi. Kemudian untuk misinya sendiri, KIR Budaya Semua Warga Surakarta ini yang pertama untuk mengenalkan akan budaya bangsa serta memahaminya, betapa tingginya budaya bangsa Indonesia, apalagi mengenai keris. Kemudian yang kedua yaitu membangkitkan kesadaran untuk merasa ikut memiliki dan melestarikan budaya bangsa yang kian hari, kian lama, kian terlupakan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk membuka sebuah wawasan dan pemahaman akan keberadaan keris sebagai satu benda yang bernilai tinggi sebagai warisan dari budaya bangsa yang telah diterima oleh bangsa-bangsa di dunia atau secara internasional. Yang melatar belakangi kenapa Semua Warga itu kok mengembangkan KIR khususnya tentang budaya keris, ini yang pertama adalah dari keprihatinan bahwa keris itu adalah karya agung, bahwa keris itu bukan cuma sekedar senjata tradisional, tetapi keris itu adalah karya agung yang sangat-sangat kompleks, yang memiliki kelebihan-kelebihan di sana sini. Contohnya saja kelebihan dari estetis maupun dari kandungan-kandungan falsafahnya yang luar biasa. Nah, sehingga kalau kemudian kita sendiri khususnya generasi muda itu sendiri tidak paham, kita khawatir kita nanti akan kehilangan jejak sebagai sebuah bangsa. Nah, maka dari itu kita kemudian ingin, apalagi saya sebagai guru sejarah, itu ingin istilahnya memperkenalkan kepada generasi muda, kepada para siswa tentang keris, agar kemudian keris itu tidak cuma lestari, tapi juga harapannya itu terus dibangun, dikembangkan oleh generasi muda. Kegiatan apa yang telah kami lakukan, sebenarnya banyak juga kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu kami sudah banyak mengikuti seminar-seminar tentang keris. Kami juga banyak berkunjung ke museum-museum, terutama kami juga pernah melakukan study tour di Bali tentang keris terkhusus. Lalu kami juga pernah mencoba untuk membuat buku keris ya. Lalu kami juga pernah mensosialisasikan tentang keris kepada banyak orang, terutama di kalangan remaja, kalangan SMA di Surakarta. Pengalaman sangat berkesan sekali ya, karena saya dan teman-teman anggota KIR saya diajari itu menegakkan keris di Parangka, dan saya juga diajari dengan memukul benda-benda itu. Saya pertama kita diajak untuk seminar, banyak sekali seminar yang kita ikuti. Kita juga melihat keris-keris yang banyak macamnya. Pertama saya ketika mengikuti KIR budaya keris ini, pertama saya di Candi Cipta dan Candi Suku yang terdapat di relief candi tersebut. Dan saya pernah mengunjungi museum keris Bojonegoro yang sudah dilakukan oleh KIR Budaya Keris Semua Warga itu saya kira sudah luar biasa. Yang pertama, siswa-siswa sudah istilahnya mengunjungi berbagai tempat di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Pulau Dewata, Bali, di mana anak-anak di situ melihat sendiri bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan khususnya keris sampai dengan saat ini. Jadi karena ini merupakan satu produk atau satu kegiatan yang tidak begitu menarik, maka kita membuat sebuah motivasi
Di antaranya memberikan suatu pemahaman serta membuka mata mereka bahwa banyak hal yang sekarang ada di sebuah media macam televisi, surat kabar dan seterusnya, yang tidak lain adalah mampu membawa mereka ke perubahan pola hidup atau membawa mereka ke perubahan keberadaan ekonomi. Satu di antaranya di sini ternyata orang-orang yang bergelut di bidang keris atau budaya keris ini ternyata bisa memberikan jaminan untuk kehidupan mereka dan studi mereka yang tidak kalah menarik dibandingkan kalau mereka memiliki satu cabang budaya dari luar. Di sini misalkan kita membawa mereka pada kegiatan di sekolah atau kita masukkan pada kegiatan-kegiatan yang ada. Misalkan di dalam kepramukaan mereka kita ajak berkunjung ke keraton. Di sana juga kita bawa ke fokus tentang peninggalan budaya khususnya keris. Juga di samping itu mereka kita perlihatkan sebuah serial atau sebuah tayangan di televisi yang mampu mengangkat pemerannya ini menjadi orang yang mapan. Juga tidak lain di sana adalah berkat satu kelengkapannya yaitu keris. Sekalipun mungkin tayangan yang ada itu mungkin bias atau tidak sesuai dengan apa yang semestinya, tapi pada hakikatnya mampu membawa mereka untuk lebih mengetahui. Ternyata dengan keris pun mereka untuk mampu untuk mempertahankan keberadaannya sebagai bagian daripada budaya ataupun pengaruh dari luar. Sehingga kata lainnya, dengan keris pun mereka bisa eksis, mereka bisa berada, bisa diterima, dan akhirnya mampu membawa mereka pada kehidupan pengetahuan yang lebih baik. Sebagai orang tua seperti saya ini, saya terenyuh sekali dengan apa yang dilakukan, apresiasi terhadap SMA warga. Saya berharap banyak ya, mudah-mudahan akan muncul SMA warga yang lainnya, tidak hanya 1, tidak hanya 10, tidak hanya 100. Kalau semua SMA yang ada di Indonesia ini mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh SMA warga, menurut hemat saya, apa-apa yang terjadi, kekerasan baik yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang ada di jalanan seperti kita lihat di tayangan televisi itu, mudah-mudahan bisa sekecil mungkin untuk ditekan. Itu bukan merupakan benda yang gaib, tapi itu merupakan kebudayaan kita sendiri. Harapan saya cukup simpel ya, gini. Untuk kalangan pelajar, karena saya pelajar, mereka tidak harus sangat meneliti atau memahami, tapi mereka harus tahu gimana cara menghargai sebuah keris tersebut. Harapan kami dari buku, dari apa yang telah kita lakukan, itu akan berkembang lebih jauh, di mana yang namanya keris, syukur juga budaya-budaya luhur bangsa Indonesia itu juga akan diperkenalkan di dunia pendidikan. Syukur-syukur bisa masuk bagian dari mulok atau muatan lokal. Bukan rahasia lagi bahwa generasi muda kita sekarang sudah mulai keluar dari apa yang diharapkan para pendiri bangsa atau founding father, sehingga mereka kehilangan jati dirinya. Satu di antaranya yaitu karena mereka tidak memahami akan budaya bangsa yang adiluhur, di antaranya yang menghargai tentang apa nenek moyang, menghargai orang tua, menghargai hasil cipta orang lain, menghargai pendapat orang lain. Sehingga ke depan dengan kita lebih menggali tentang budaya bangsa itu, memposisikan mereka pada generasi yang benar sesuai yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Utamanya mereka tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing, kemudian mereka juga tidak gampang dihasut dan dijadikan sebagai kelinci percobaan, utamanya tentang pengaruh asing, baik itu narkoba, miras, kemudian sebagai konsumerisme di bidang teknologi yang mungkin kurang bermanfaat. Harapan kami untuk generasi muda itu meskipun sudah banyak kemajuan ya di bidang teknologi, tetapi tetap mau mengenal budaya yang ada, khususnya ya, kami tidak secara luas memang, tapi khususnya di Kota Solo ini. Misalnya apa? Misalnya tentang Toto Kromo. Itu di bahasa Jawa itu kami menanamkan tata krama. Lalu berbagai macam jenis wayang. Ini yang harus diperkenalkan. Kemudian
dikir itu juga ada keris dan lain-lain. Nah, kami mengharapkan anak-anak itu tahu menghargai budaya, warisan budaya dari nenek moyang, kemudian melestarikannya, dan kalau bisa mengembangkan. Saya sangat berharap sekali bahwa adanya suatu lembaga atau apapun namanya yang diberi keleluasan, diberi ruang dan waktu untuk supaya bisa masuk ke dalam ruang para kaum generasi muda atau terpelajar, bahwa yang namanya budaya keris ataupun kearifan lokal yang lainnya itu tidaklah seperti apa yang selama ini dipahami. Contohnya seperti keris di balik fisik, ya, di balik fisik yang ada, yang menurut pengertian orang adalah sebagai alat senjata ataupun senjata tikam, bahwa di balik keris itu ada pesan moral yang diberikan kepada empu pembuatnya pada saat itu, yaitu pesan betapa yang namanya bahan dari berbagai jenis yang tempatnya jauh sekali, yaitu yang ada di bumi dan yang ada di akasa, itu mampu disatukan, mampu serasi, mampu selaras. Harapannya barang yang begitu jauh dan sifat yang berbeda bisa bersatu, bisa selaras. Hendaknya orang atau manusia itu tidak kalah dengan benda ini, selaras, bersatu, tidak cekcok, tidak congkrah dan sebagainya, sehingga sederhananya saja bahwa perkelahian ataupun gontok-gontokan antara pelajar yang sering terjadi di mana-mana kita tonton di televisi, suatu hal yang sangat biasa, ya, sangat biasa sekali. Perkelahian atau pertengkaran seperti itu bisa dijauhkan hanya dengan mengambil filosofi pesan dari empu pada zaman dulu.